Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan saya Cak Yoyon di channel STC Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang amalan ataupun doa-doa yang kita amalkan itu tidak aktif gitu lor ya. Saya akan jelaskan sedikit penyebabnya seperti itu lor ya. Misalkan kalian mengamalkan amalan tentang apalah sembarang itu lor ya. Tapi selama kalian mengamalkan, misalkan sampai 7 hari, 40 hari kalian mengamalkan sampai selesai, tapi amalan tersebut masih saja tidak aktif dan tidak bisa digunakan. Seperti itu lor ya. Jadi ada beberapa penyebab untuk terhalangnya amalan tersebut tidak aktif gitu loh ya. Jadi tidak bisa digunakan. Seperti tenaga dalam, misalkan kalian mengamalkan amalan tenaga dalam, setelah selesai kalian mengamalkan tapi masih bisa digunakan gitu loh ya. Gak bisa sama sekali gitu loh ya. Jadi kalian percuma kalau seperti itu. Hanya misalkan kan ada yang pakai puasa, tirakat seperti itu lor ya. Karena amalan yang seperti itu sudah tingkat tinggi, tapi kalian sudah melakukan semuanya masih bisa gitu lor ya, gak bisa gitu lor ya. Jadi inilah penyebab amalan yang kalian amalkan itu tidak bisa fungsi ataupun tidak aktif itu lur ya. Yang pertama itu dari cara kalian mengamalkan amalan tersebut gitu lur ya. Karena pasti setiap orang yang mengijazahkan amalan itu pasti dengan caranya ataupun ada khususannya gitu lur ya. Kayak ada tawasulnya. Yang pertama kalian harus simak baik-baik caranya seperti apa, khususannya kayak apa, tawasulannya kepada siapa, seperti itu lur ya. Jadi itu jangan diloncat-loncat gitu lur ya, jangan dilompat-lompati. Misalkan caranya harus baca 41, kalian baca 40 gitu lur ya. Jadi itu juga lur ya, penyebab dari amalan tersebut tidak bisa fungsi. Seperti itu lur ya. Terus kalian pada saat mengamalkan itu kurang fokus, kurang konsentrasi kepada amalan tersebut. Seperti itu lur ya. Pada saat kalian mengamalkan, pikiran kalian itu masih ngelantur, masih kemana-mana. Seperti itu lur ya. Itu juga menghalangi aktifnya amalan tersebut lur ya. Jadi percuma mengamalkan sekian hari, berpuasa sekian hari, tapi masih belum fokus, belum konsentrasi, itu percuma. Karena amalan tersebut tidak akan aktif. Terus kalian itu selama mengamalkan, gitu lur ya, kurang yakin dengan amalan tersebut. Gitu lur ya. Jadi ragu. Bisa nggak ya kalau mengamalkan amalan ini, misalkan saya mengamalkan amalan penguat wadah batin gitu lor ya, terus ataupun membuka mata batin. Selama kalian mengamalkan gitu lor ya, kalian tidak sepenuhnya yakin dengan amalan tersebut gitu lor ya. Jadi tidak meyakini bahwa amalan tersebut itu bisa kalian miliki, bisa kalian kuasai, seperti itu loh. Jadi bagaimana? Cukup kalian itu yang pertama ya seperti yang saya katakan tadi, kalian jangan lompat-lompati langkah-langkah ataupun cara dan tawasulan yang diijazahkan pada amalan tersebut, seperti itu lor ya. Terus kalian harus fokus dan konsentrasi. Kalian juga harus yakin bahwa ilmu ataupun amalan yang kalian amalkan
itu kalian akan dapatkan. Seperti itu lur ya. Terus kalian ikhlaskan semuanya pada Gusti Allah. Seperti itu lur ya. Jadi jangan cenderung mengamalkan itu misalkan untuk membuka mata batin. Pikiran kalian jangan cenderung langsung bisa membuka kayak gini. Jangan seperti itu lur. Cara mengamalkan amalan. Jadi ikhlaskan saja. Yang penting kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Gusti Allah. Seperti itu lur. Maka insya Allah amalan yang kalian amalkan itu akan berfungsi dan akan aktif. Amalan tersebut akan kalian kuasai. Seperti itu lur. Entah itu amalannya sembarang lur. Tergantung kalian yang mengamalkan. Entah wadah batin, mata batin, seperti itu lur ya. Tenaga dalam, perkodaman, itu terserah kalian. Intinya seperti yang saya katakan tadi, tata cara untuk mendapatkan ataupun menguasai dari amalan tersebut. Dan setelah kalian menguasai, maka amalan yang kalian amalkan itu akan aktif dan bisa digunakan gitu lur ya. Jadi berfungsi seperti itu lur. Oke lur, seperti itu penjelasan saya. Dan ada lagi, jika kalian sudah melakukan seperti apa yang saya katakan tadi gitu lur ya. Jadi kalian tuh harus istiqomah dalam mengamalkan amalan apa saja gitu lur ya. Yang namanya istiqomah itu rutin gitu. Jadi setelah selesai mengamalkan, misalkan 7 hari harus diamalkan 7 hari. Selesai kalian mengamalkan selama 7 hari, itu jangan ditinggal. Itu harus dilakukan, harus dibaca lagi, seperti itu lur. Jadi tidak cukup sampai 7 hari saja. Seperti itu. Jadi kalian baca seingatnya kalian gitu lur ya. Pada siang misalkan kalian ingat, kalian baca. Malam kalian ingat, kalian baca. Seperti itu lur ya. Jadi diistiqomahkan. Lebih bagusnya lagi kalau kalian tuh ada jam-jam tertentu untuk membaca amalan tersebut. Jadi di waktu yang sama kalian membacanya seperti itu lur. Meskipun hanya dibaca 3 kali, yang penting istiqomah. Yang penting dibaca terus amalan yang kalian amalkan. Supaya apa? Supaya kalian tambah menguasai pada amalan tersebut. Supaya tambah aktif dan energi dari amalan tersebut akan semakin kuat dan semakin besar. Seperti itu lur ya. Oke lur, semoga apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir menjadi tambahan ilmu yang barokah, yang bermanfaat bagi kita, bagi kalian semua. Dan yang baru ketemu sama video ini, kalian subscribe, like, dan komen. Ya alhamdulillah kalau kalian bisa share video ini supaya tambah banyak orang yang mengetahui. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian semua yang mengamalkan amalan apa saja, intinya yang positif. Saya doakan semoga kalian cepat berhasil dan menguasai amalan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.